Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih. Nama saya Hania Harahap, jurusan PGMI 4 dari Institut Agama Islam Padang Sidempuan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis keterampilan mengajar. Saya menjelaskan cuma 4 aja. Yang pertama ialah keterampilan membuka pelajaran dan menutup. Membuka pelajaran itu adalah sesuatu yang sangat perlu itu adalah dasar untuk tercapainya suatu pembelajaran. Contohnya, kita seorang guru harus menarik dulu perhatian muridnya. Contohnya, "Assalamualaikum anak-anak." Baru murid-murid menjawabnya, "Bagaimana kabarnya anak-anak?" Kita sebagai guru harus menanyakan dulu, memberi salam, menanyakan apakah orang itu sehat, siapa yang hadir, terus udah makan apa belum gitu. Sebelum masuk pembukaan pelajaran, sebelum ke materi kita tarik dulu perhatiannya murid-murid. Seperti materi yang kita sampaikan sebelum ke materi itu, kita sampaikan dulu yang berkaitan dengan itu. Seperti saya mengambil tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Saya ambil contohnya pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ayam. Yaitu saya mengajak siswa dulu pertamanya untuk menyanyi tentang lagu kotek-kotek. Dan saya menanyakan kepada murid apakah mereka tahu tentang nyanyi kotek-kotek, ayamnya berkotek-kotek gitu. Saya mengajak murid-murid untuk menarik perhatian mereka agar terpacu pada saya dan mendengarkan materi saya. Dan yang kedua, keterampilan menjelaskan pelajaran. Di keterampilan menjelaskan pelajaran, kita udah mulai masuk ke materi. Seperti materi yang saya sampaikan yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada ayam. Sebagai contohnya, saya akan praktekkan. Anak-anak, apakah kalian mengenal ayam? Tentu mereka akan menjawab, sebagian mengenal dan sebagian tidak. Dan saya akan menanyakan lagi, anak-anak, apakah di rumah kalian ada ayam? Siapa yang suka ayam? Tentu anak-anak akan tertarik dengan pelajarannya kan? Dan saya sudah membuat medianya di papan tulis tentang pertumbuhan dan perkembangannya dari telur, anak ayam sampai dewasa. Kemudian di sini saya akan menyuruh anak-anak untuk menyusun ulang dari jajaran yang pertama yaitu telur, anak ayam, dan ayam dewasa. Dalam keterampilan menjelaskan ini, kita harus menarik perhatian murid agar mendengarkan materi yang kita sampaikan, agar tujuan pembelajaran dapat. Keterampilan mengajar, dan keterampilan menjelaskan juga kita seorang guru harus memahami murid, memperhatikan tingkah laku murid setelah kita memaparkan materinya. Apakah dia sudah paham atau belum? Kita tanya jawab antara mereka, di mana kita memperhatikan setelah mereka mengamati ini dan menyuruh untuk membuat susunan seperti ini. Apakah mereka merasa kesulitan? Kita memeriksa apakah mereka memahami sampai di mana pemahaman seorang murid. Ketiga ialah keterampilan bertanya. Di sini keterampilan bertanya itu adalah salah satu indikator seorang yang memiliki rasa ingin tahunya, yaitu keterampilan bertanya ini bukan anak yang bertanya, tapi kita yang bertanya. Pertanyaan kita harus sesuai dengan kemampuannya. Seperti bagaimanakah susunan dari pertumbuhan ayam? Itu kan masih ternalar oleh otaknya. Bagaimanakah ciri-ciri ayam? Memiliki bulu. Tentu mereka akan menjawab memiliki bulu. Suaranya kotek-kotek. Baru dia memiliki cakar dan dia memakan biji-bijian dan juga bisa kadang-kadang dia memakan tumbuhan. Seperti itulah kalau dia keterampilan membuat pertanyaan, kita harus sesuaikan dengan pemahaman anak dan tingkat perkembangannya. Seperti yang mau saya tanyakan gini contohnya, anak-anak, kalian sudah paham apakah bagaimana itu pertumbuhan hewan pada ayam?
keterampilan membuat pertanyaan kepada murid. Dan yang keempat ialah keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi ini membuat suatu pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran yang lain, yaitu seperti intonasi. Komponen yang pertama, intonasi kita. Untuk murid-murid, seperti biasanya, kalau murid itu tidak akan mendengarkan kalau suara kita berbisik-bisik. Ketika diperlukan volume yang tinggi, contohnya, ketika kita membuatkan contoh, jangan contohnya, jangan gitu. Contohnya, gitu kan? Tentu variasi kayak ketika kita ingin menyampaikan inti dari pelajaran, sebaiknya kita membuat intonasi yang kuat, seperti susunan, gitu kan? Tentu mata mereka akan mengacu kepada kita di sela-sela pembelajaran, berdiri semua agar terfokus kepada kita. Anak-anak berdiri, kita menyanyi dulu agar mereka kembali memperhatikan kita, karena itu adalah suatu contoh dalam keterampilan bervariasi. Kita membuat semuanya berdiri dan kita menyanyikan. Kan materinya kan tadi tentang ayam, jadi kita menyanyikan teko 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 tek, anak ayam berkotek kotek. Tentu anak-anak akan bahagia dan kembali akan tertarik kembali tentang pelajaran kita. Dengan itu kita akan mudah lagi untuk memusatkan perhatian mereka kepada kita. Selanjutnya, komponen yang kedua ialah variasi menggunakan media. Saya kan sudah buat tadi ini medianya. Saya membawakan media tentang gambar sebuah susunan dari pertumbuhan ayam. Dengan menggunakan media, anak-anak akan mudah paham karena mereka langsung melihat. Karena anak-anak itu lebih suka yang abstrak, langsung melihatnya tanpa bercerita. Bila perlu, kita ajak anak-anak untuk pergi ke kandang ayam. Kalau ada di dekat wilayah sekolah gitu kan, kita bisa membawakan mereka ke sana dan langsung melihat bagaimana itu dari proses bertelurnya sampai dia menetas, sampai dia jadi anak ayam kecil, sampai dia ayam berdewasa. Dari situlah kita bisa menarik perhatian anak-anak, karena itu kalau dia media gambar, dia langsung melihatnya di sekolah. Tapi kita bisa juga membawakan media yang kita bisa langsung membawakan anak-anak ke tempat peternakan ayam agar mereka dapat melihat bagaimana itu ciri-cirinya, apa itu makanannya ayam, apa itu pertumbuhannya ayam, bagaimana itu susunan pertumbuhannya. Dengan itu anak-anak akan bahagia. Bisa juga kita membawakan mereka ke ternak ayam, karena anak lebih suka. Biasanya anak lebih suka belajar di tempat yang terbuka, karena mereka sudah bosan seharian di ruangan aja gitu kan. Berarti kita sebagai guru pandai-pandai lah, kalau ada memang ternak ayam yang dekat di lokasi sekolah, kita bisa membawakan anak-anaknya pergi ke sana, terjun langsung untuk melihat bagaimana itu perkembangan dan pertumbuhan pada hewan, yaitu ayam. Komponen yang terakhir dari keterampilan mengadakan variasi ialah variasi pola interaksi. Bagaimana interaksi kita kepada anak didik? Apakah dia tugasnya berbentuk kelompok atau bantuan dengan kita? Seperti contohnya kalau dia kelompok, kita membuatkan kelompoknya. Kelompok ini segini di sini, kelompok ini di sini, gitu kan? Baru tugasnya ialah masing-masing kelompok membuatkan susunan atau jajaran dari pertumbuhan yang ada di papan tulis ini, pertumbuhan ayam itu. Jadi tugas murid-murid yang tadi dibuat kelompoknya, untuk membuatkan ini, tugas kita adalah sebagai gurunya memantaunya apakah mereka memahami, di mana jajaran yang bagus, disitulah kita untuk mengoreksi, di mana murid yang belum paham. Membuat kelompok itu, kita buat kelompok kecil, kelompok setiap murid membuat kelompoknya. Biasanya murid akan lebih suka berbuat kelompok. Kenapa? Karena sebagian murid lebih akrab dengan temannya daripada guru. Nanti dia belum paham tentang ini, kalau bersama temannya nanti dia lebih paham. Lebih bisa dia menanyakannya. Karena sebagian murid dia malu atau takut atau segan gitu bertanya
membuat kelompok di pelajaran, tentu dia akan lebih mudah karena dia lebih sering bersama temannya, lebih sering dia mendengarkan temannya yang apa. Sebagian mungkin murid kayak saya lah kan ya, saya kadang lebih paham gitu, lebih paham kalau pelajarannya dijelaskan teman saya, karena saya kadang segan, kurang paham dari gurunya, tapi saya segan. Jadi makanya dalam pembelajaran SD kita lebih sering membuatkan kelompok menurut saya, karena itu akan lebih memudahkan pemahaman anak-anak. Dia ada kebersamaannya, dia lebih paham karena dia bisa menanyakan kepada temannya, karena di situ dia banyak berinteraksi. Sementara dengan kita kadang murid-murid dia bisa takut, malu atau segan gitu kan untuk menanyakan. Jadi kita membuatkan variasi, dia berbentuk kelompok, jangan mandiri. Ada waktunya kita untuk membuatkan variasinya itu bersifat mandiri. Dan mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Jika ada kata saya yang salah dan kurang berkenan di hati sadar-sadari, saya minta maaf dan minta ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bersamamu selalu.